Jai, seorang pemuda yang menetap sinis pada dua remaja cantik pun harus berurusan dengan kelompok remaja tersebut. Pasalnya, adiknya yang bernama Sanggo mengganggu salah satu member remaja tulen itu. Hingga es krim kesukaannya pun jatuh tak bisa dinikmati lagi. Member-member itu memilih pergi daripada berurusan dengan dua saudara itu. Namun, karena masih menjadi pikiran yang berkecamuk, mereka tak sengaja menabrak seekor kambing yang sedang standing. Bukannya mengubur binatang yang malang itu, mereka malah asik selfie untuk diposting di media sosial. Rute perjalanan yang sama juga dilalui oleh Jai dan Sanggo. Alhasil mereka juga melindas kambing yang malang itu. Sebagai bentuk tanggungjawab mereka berniat menguburkan si kambing. Niat mereka sempat dicegat oleh dua orang polisi yang sedang berpatroli. Mereka mengira bungkusan itu adalah mayat manusia. Mereka pun diizinkan pergi setelah sang polisi memeriksa kartu identitas mereka. Dan inilah tujuan Jai dan Sanggo, yaitu memeriksa villa yang telah mereka beli. Ternyata tak sesuai ekspektasi. Villa itu tak seindah dan sebagus dalam foto. Terlanjur menyerahkan uang sebelum menerima barang, mereka mau tak mau harus menerima villa lusuh seperti gubuk itu menjadi tempat berlindung ternyaman. Sebuah palung longgar dan besar pun menghantam hingga mereka terpuruk pada sebuah lubang pentagram. Dan inilah yang mereka temukan. Senjata peluru perak itu langsung menjadi hak milik. 귀한 것 같은데. Menjelang maghrib, mereka menguburkan bangkai kambing malang yang tadi mereka tabrak. Beralih ke remaja tulen, Sung Ben melakukan pendekatan pada Mina. Dia menyelimuti Mina dengan sehelai jaket untuk menarik sanjungan Mina sambil menceritakan kisah horor di kampung itu. Yang mana ada seorang wanita kesurupan. Untuk mengusir setan itu diundanglah pendeta untuk melakukan ritual. Salah seorang peserta ritual melakukan pelanggaran dengan melangkahi lintasan sehingga ritual itu gagal hingga menyebabkan korban jiwa dan dia koma hingga saat ini. Sang pendeta dengan sigap menghancurkan setan itu dengan sebuah peluru perak. Saat pulang dari toilet, Mina memergoki Sung Bin bahwa dia berniat buruk untuk melampiaskan hasratnya pada Mina. Tak ingin menjadi korban, Mina kabur menuju ke sebuah danau. Tak ada niat dan rencana, Mina harus bertemu dengan dua orang saudara yang sedang memancing yang awalnya Mina kaget dengan kehadiran dua saudara hingga dia tergelincir dan tersungkur. Jai yang berjiwa pahlawan langsung terjun dan menyelamatkan Mina. Tak hanya itu, mereka juga mencoba memberi nafas buatan. Singkat kata, lato-lato mereka pun harus menerima konsekuensinya. Mina berusaha kabur tapi dia kembali tersungkur hingga pingsan sehingga Jai dan Sanggo mengamankan mereka ke villa. Alih-alih perhatian pada Mina, Sung Bin lebih khawatir pada smartphone-nya. Sementara itu Jai asik menikmati video keburukan Sung Bin sebagai playboy dan narkoba. 끝내주네 이 새끼야. Sung Bin pun langsung OTW menyusul Mina dan menyuruh rekannya si Samsul untuk melaporkan kejadian yang menimpa Mina ke kantor polisi. Sesaat tiba-tiba langit mendung, kilat menyambar. Hal ini ada kaitannya dengan lamba pentagram yang mana iblis telah kembali merasuki kambing yang telah dikubur di belakang villa. Keesokan pagi, Mina siuman dari pingsan. Dia mencoba untuk keluar dari villa, namun dia tidak menemukan sedikit celah untuk kabur. Dia semakin takut ketika melihat Sanggo menggunakan api untuk memasak dengan cara yang aneh. Sanggo dan Jai berusaha menjelaskan semua kejadian. Awalnya Mina tak percaya, tapi entah jurus apa yang diberikan pada Mina hingga akhirnya dia percaya pada dua saudara yang terlihat aneh dan humor itu. Bahkan Mina mulai akrab hingga bercanda-canda ringan dengannya. 이제 살만 이 자식아! Sung Bin dan gengnya berada di luar mengira Mina masih diculik dan dia akan diapa-apakan. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, Mina yang berada di dalam terlihat merasa nyaman dan terhibur oleh tingkah konyol Sanggo. Jai yang sedang konsen bekerja memotong kayu tak sengaja mengganggu sarang tawon sehingga dia harus bersilat-silat menghadapi ratusan tawon. Nasib yang sama juga menghampiri geng Sung Bin yang sedang memata-matainya sehingga mereka kocar-kacir yang membuat Yuna menabrak pohon hingga sepucuk dahan menancap di tubuhnya. Sesaat, dua orang polisi juga muncul di sekitar sana. Mereka menemukan sahabat Sung Bin yang terlihat linglung sehabis menabrak kambing semalam. Jai yang mengalami pembekakan pada bagian wajahnya akibat suntikan tawon akhirnya kembali ke villa dengan pengobatan beberapa kompresan.
그럼 잘 됐다. 미나 씨 그냥 Walaupun suasana kurang nyaman, Sanggo dan Mina tetap terlihat happy. Mereka mencat dinding hingga bekerja berdua sambil senda gurau seperti orang yang sedang jatuh cinta. Walaupun terlihat kecemburuan, Jai tetap melakukan aktivitasnya yang lain. 저도 해볼래요. Sementara itu, Songbin dan gengnya semakin muak dengan kedekatan Sanggo dan Mina sehingga mereka merencanakan sesuatu untuk Sanggo dan Jai. Belum sempat memberikan aksi, senjata makan tuan menghampiri mereka satu persatu hingga dua orang di antara mereka tewas tertancap paku dan juga tewas tergilas mesin pemotong kayu. Kejadian ini membuat Jai dan Sanggo histeris. Mereka nyaris muntah hingga Mina tak sadarkan diri mendengarkan kejadian itu sehingga dia kembali mendapatkan perawatan dari Sanggo dan Jai. 사람이 문색이 와 들어가는데. Dua polisi yang mendengarkan cerita rekan Songbin langsung tancap gas menuju ke villa. 그 혹시 야 이리 봐. Namun mereka tak sadar sebuah besi sorok menancap pada tangki minyak yang membuat bensin mobil polisi merembes keluar. Tiba-tiba Songbin datang dengan arogan yang membuat pertengkaran keduanya. Beruntung polisi melerai dan melakukan pelacakan dan pengintaian peristiwa yang terjadi. Sang polisi memergoki Jai dan Sanggo yang sedang bercakap-cakap. Kedua tangan mereka pun terangkat pertanda mereka menyerah atas perintah polisi. Mungkin takdir mereka bukan orang yang bersalah. Sebuah palung kayu menghantam kepala polisi hingga sebilah papan menancap bersama paku. Sang polisi berusaha keluar dengan teler. Tanpa sengaja, pistolnya menembak ke arah bensin yang merembes dan menyebabkan mobil polisi meledak sehingga sorok besi menancap di kepala polisi. Jai dan Sanggo ketakutan dan sembunyi di dalam villa. Mereka mendapatkan ancaman dari geng Songbin. Dengan semangat kemerdekaan, Jai dan Sanggo pun melakukan perlawanan menggunakan mesin penembak paku hingga mereka kocar-kacir menyelamatkan diri. Cerita kembali ke Yohanes, pendeta 60 tahun yang lalu. Dia bermimpi bertemu dengan pendeta bule yang membantu proses ritual pengusiran setan setelah sekian purnama dia koma. Dia tersadar dan segera mencari buku yang diwariskan pendeta bule. Sementara itu, Jai yang disekap oleh remaja tulen Songbin dan rekannya mendapatkan penyiksaan. Bahkan Mina yang sudah datang menghampirinya dan menjelaskan semua peristiwa yang terjadi, si Songbin masih tak percaya dan dia hanya menginginkan smartphone-nya kembali. Samsul yang muak dengan tingkahnya langsung menghantam punggung Songbin dengan kayu hingga Songbin tersungkur. Dari arah berlawanan, setan kambing si Baphomet muncul mencari tumbal untuk meregenerasikan arwahnya. 너 지네들 헛소리 조신이라겠죠. Songbin langsung menyelamatkan diri ke dalam villa. Sepucuk pistol peluru perak dia gunakan untuk mengancam Mina dan sahabatnya untuk menyerahkan kunci mobil agar dia dapat kabur. Belum sempat kabur, setan kambing yang sekarang berada di dalam mobil Samsul siap menyerang membuat Songbin, Mina dan Jai Sanggo kocar-kacir ketakutan. Mereka berhasil mengatasi Samsul dan mengurungnya di lantai bawah tanah. Tapi mereka salah tempat. Tempat itu justru sarang kekuatan Baphomet yang merupakan lambang pentagram sumber kebangkitan Baphomet. Dan inilah yang terjadi. Tiba-tiba Yohanes muncul, mencoba mengatasi setan kambing alias Baphomet. Bukannya berhasil, dia malah tersungkur tak berdaya. Hingga Sanggo terpaksa menyalakan korek untuk membakar villa agar setan kambing juga ikut terbakar. Tapi malah setan kambing itu tak apa-apa. Bahkan salah satu polisi juga tertular virus setan kambing. Pendeta Yohanes menjelaskan bahwa setan kambing itu hanya bisa dimusnahkan dengan peluru perak. Jai dan Sanggo berusaha mengatasinya dengan senjata yang ada. 친구가 되어줘서. Sementara itu, Mina mencari pistol peluru perak yang mana ternyata pistol itu telah rusak. Yang tersisa hanyalah sebiji peluru perak.
Tak kehilangan akal, Mina menggunakan mesin penembak paku untuk meluncurkan sebiji peluru itu. Ternyata mesin paku belum terhubung ke listrik. Sanggo berusaha menyalakan aliran listrik sehingga peluru itu menembus kepala setan kambing Baphomet. Setan itu musnah, seketika bumi kembali terang. Ternyata di dalam buku pendeta Johannes telah diceritakan bahwa ada 3 pahlawan yang akan memusnahkan Baphomet, yaitu Mina, Jai, dan Sanggo.